Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Seti Anggini. Saya salah satu murid mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi mendapatkan tugas membuat video. Sebelumnya saya adalah murid salah satu jurusan BKPI, yaitu Bimbingan Pendidikan Konseling Islami. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang permasalahan yang ada pada masa zaman taman kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan. Pengertian masalah, yaitu suatu masalah yang harus diselesaikan ataupun dipecahkan. Setiap orang itu mempunyai masalah yang harus diselesaikan. Adapun ciri-ciri masalah. Ciri-ciri masalah itu apa saja? Yang pertama yaitu kenyataan dan harapan. Harapan yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka semakin besar kesenjangan masalah. Jadi adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan itu, maka akan makin memperbesar kesalahan yang ada. Yang ketiga yaitu tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan resesi yang berbeda. Maksudnya seperti masalah yang ada itu dapat menimbulkan pemikiran berbeda. Seperti setiap satu permasalahan itu, pemikiran di antara satu orang dan satu orang lainnya itu tentu saja berbeda. Jenis-jenis masalah yang ada pada taman kanak-kanak, yaitu berupa fisik, psikis, sosial, dan kesulitan belajar. Yaitu fisik, seperti gangguan fungsi panca indera, ataupun cacatnya tubuh, obesitas, cadal. Bisa juga hiperaktif, yaitu seperti kejadian psikis, konsentrasi atau inteligensi, berbohong atau emosi. Kalau di sosial yaitu tingkah laku yang agresif, perilaku yang sok berkuasa ataupun pemalu, atau mempunyai perilaku yang suka merusak. Kalau kesulitan, adapun sekolah dasar fase akhir ini pada masa zaman kanak-kanak yaitu 6 sampai dengan 12 tahun. Di fase inilah muncul fase yang namanya puber. Jadi dari anak-anak yang masih usia anak-anak ke usia pubertas. Namun pada halnya tidak semua fase ini berjalan dengan lancar. Pasti ada kesalahan ataupun kesalahan yang bisa menyebabkan tugas perkembangannya ini terhambat ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini bisa menyebabkan pola hal yang mungkin terjadi. Beberapa pola yang mungkin terjadi. Beberapa perilaku pada anak yang tidak matang ini bisa mengakibatkan sulit menerima ataupun diterima di dalam suatu kelompok ataupun menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya itu seperti permusuhan anak laki-laki dan perempuan. Adapun faktor hal lain yaitu orang tua yang broken home atau moodnya yang sedang sakit. Kalaupun ada faktor sosialnya yaitu bisa mengakibatkan beberapa anak itu bisa bertengkar dengan orang tuanya ataupun kesulitan belajar, meningkatnya pelonggaran. Jadi si anak tersebut merasa sudah pintar, sudah merasa bisa, ataupun seperti halnya itu ngeyel. Saat belajar pun lebih cepat merasa bosan. Sekolah lanjutan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi sudah mulai timbul-timbulnya kedewasaan. Maka semakin besar kita bertumbuh dewasa, yaitu semakin besar pula cobaan yang kita hadapi. Lebih berkaitan dengan emosional, pikiran yang sangat sinkron, jadi mudah terlalu membawa perasaan.